Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kita masih diberi kesempatan untuk menerima hari yang baru dan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu dari sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh mendapat kesempatan untuk hidup. Dan pada saat ini kami kembali untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu melalui firman-Mu. Jamah hati kami dan pikiran kami agar kami dapat semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah mengucap syukur senantiasa. Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15-19. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersyukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, kita selalu cenderung untuk mengeluh dan merasa tidak puas. Bahkan tidak hanya sebatas mengeluh, ada juga yang mulai menyalahkan situasi, orang lain, atau Tuhan. Sekarang, marilah kita mengubah kebiasaan itu dan menggantikannya dengan ucapan syukur. Tanpa disadari, kita selalu membiarkan diri kita untuk mengeluh tentang banyak hal. Misalnya, pekerjaan yang menumpuk, cuaca, kelemahan sesama termasuk pasangan, uang yang tidak pernah cukup, makanan yang tidak selera, dan sebagainya. Saudaraku, sebenarnya kebiasaan mengucap syukur akan membangun sesuatu yang positif dalam diri kita. Bersyukur membuat kita bisa menghadapi situasi yang sulit dengan tenang, bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, membuat beban menjadi ringan, dan hati tidak kehilangan damai sejahtera. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kegembiraan lahir dari hati yang bisa mengucap syukur. Jika kita bersyukur, maka hati kita akan gembira. Bapak Ibu, Saudaraku, mulai saat ini berusahalah menemukan alasan untuk mengucap syukur di balik keadaan yang sepertinya tidak menyenangkan. Ucapan syukur juga merupakan wujud ketaatan dan keyakinan kita kepada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita menjalani kesulitan seorang diri. Tuhan berjanji bahwa dalam segala hal Ia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Biarlah kita mulai mengembangkan kebiasaan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tetaplah mengucap syukur dalam segala keadaan, baik atau tidak baik. Jangan mengucap syukur sewaktu diberkati saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus membimbing hidup kami sehingga kami semakin mengerti isi hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.